Ada sumber yang mengatakan bahwa jika pembuluh darah dalam tubuh seorang manusia dibentangkan, maka panjangnya dapat mengelilingi bumi bahkan hingga 2 kali. Menarik bukan? Namun hal ini benar atau tidak ya? Untuk mengetahui fakta dan mitos seputar informasi tersebut dan fakta mitos mengenai pembuluh dan peredaran darah lainnya, mari kita tonton penjelasan oleh Dr. Yuan Sun Kosama, dokter spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler berikut ini. Fakta atau mitos, menarik rambut untuk meredakan sakit kepala dapat sebabkan pendarahan. Menarik rambut sampai dia bunyi untuk menghilangkan sakit kepala. Ini tindakan yang kita kenal sebagai scalping popping. Jadi rambut ditarik tujuannya agar kulit kepalanya juga ketarik sampai bunyi. Nah, yang berbahaya di bawah daripada kulit, di antara kulit dan tulang tengkorak itu ada struktur pembuluh darah. Jadi kalau tindakan seperti ini dilakukan, apalagi pada pasien-pasien yang minum pengencer darah, nah itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Karena ketika terjadi pop, ditarik seperti itu, maka akan ada celah di antara kulit dan tengkorak. Kalau ketika penarikan itu dilakukan dan ada pembuluh darah yang pecah, maka pembuluh darah itu akan mengisi celah dari antara kulit dan tengkorak, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi itu adalah fakta. Fakta atau mitos, mandi air hangat bisa melancarkan peredaran darah. Mandi air hangat bisa melancarkan peredaran darah. Itu adalah fakta. Betul bahwa dengan mandi air hangat, dengan kondisi yang meningkat karena suhu yang lebih hangat, maka itu akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai vasodilatasi atau pelebaran daripada pembuluh darah. Kondisi pelebaran daripada pembuluh darah ini akan menyebabkan aliran darah bisa berjalan dengan lebih lancar. Fakta atau mitos, air kelapa hijau dapat melancarkan peredaran darah. Oke, air kelapa hijau melancarkan peredaran darah. Nah, perlu kita tahu dulu apa sih kandungan daripada air kelapa hijau itu. Di dalam air kelapa hijau itu mungkin ya, dari yang saya lihat-lihat nih, nutrition facts-nya, di dalamnya ada yang kandungan potasium. Nah, potasium ini secara penelitian pada hewan coba maupun uji klinis menunjukkan dia bisa mempengaruhi dinding pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darah pada manusia itu ada 3 lapisan. Lapisan dalam, atau disebut sebagai endotel, kemudian ada lapisan ototnya dan lapisan luarnya. Dari penelitian-penelitian menunjukkan bahwa potasium ini mempengaruhi elastisitas daripada endotel tersebut. Selain itu dilaporkan juga bahwa potasium ini dapat merangsang terbentuknya nitrate oxide atau yang dikenal sebagai NO. Nah, kandungan NO ini itu berfungsi sebagai vasodilatasi alami, yaitu sebagai menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Sehingga dengan kondisi pembuluh darah yang melebar dan elastisitas pembuluh darah yang jadi tidak kaku, itu tentu akan membantu agar aliran darah boleh berjalan dengan baik. Jadi tidak ada salahnya menyebut air kelapa hijau juga bisa membantu memperlancar peredaran darah. Fakta atau mitos, pembuluh darah jika dibentangkan, panjangnya dapat mengelilingi bumi hingga 2 kali. Pembuluh darah pada tubuh manusia katanya 2 kali dari keliling bumi. Ya, keliling bumi itu kalau tadi saya nyontek tuh katanya sekitar 40.000 kilometer. Nah, sementara pembuluh darah itu sendiri, kalau dihitung-hitung sampai yang kecil-kecilnya banget, itu adalah sekitar 100.000 kilometer panjangnya, ya. Tapi gimana bisa masuk di dalam tubuh kita ya? Tubuh kita terbatas nih ukurannya. Bagaimana bisa ada 100.000 kilometer? Nah, pembuluh darah ini jangan ngebayangin semua pembuluh darah ukurannya besar. Ya, pembuluh darah yang paling utama yang keluar dari jantung adalah aorta. Kemudian dari aorta dia akan ada cabang-cabang menjadi arteri dan kemudian dia akan mengecil-ngecil lagi disebut arteriol. Kemudian dari arteriol ini akan membentuk kapiler, sistem kapiler. Dia akan membentuk kemudian menjadi pembuluh darah yang balik atau yang disebut sebagai venule. Kemudian dari venule, dia akan menjadi vena, dan dari vena ini, dari vena yang kecil, vena sedang, vena besar, kemudian dia akan kembali ke dalam jantung. Jadi kalau seluruh pembuluh darah itu direntangkan dari pembuluh darah yang paling gede, sedang, kecil, sampai yang halus-halus banget, bahkan lebih halus daripada helai rambut, maka sudah dilakukan penelitian panjangnya sekitar 100.000 km. Jadi benar, 2 kali keliling bumi dapat ditempuh dari pembuluh darah seseorang.
Ya, sekian pembahasan mitos dan fakta berkaitan dengan pembuluh darah dan aliran darah. Saya Dr. Yuan Sun Kosama, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.